Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan karunia-Nya dan kemudahan dari Allah semata, kita bisa bermajelis di tempat ini. Kita bisa bersama-sama menempuh salah satu jalan di antara jalan-jalan untuk kita tafaqquh fiddin, mempelajari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita malam hari ini adalah sebuah pembahasan dengan tajuk, dengan judul Kenali Kadar Diri. Kenali kadar diri. Ya. Yang pertama perlu kita ingatkan di sini bahwasanya manusia sebagai hamba-hamba Allah, mereka memiliki kadar atau derajat yang berbeda satu dengan yang lain. Dan ini perkara yang tidak kita ragukan lagi, bahwasanya manusia di sisi Allah memiliki kadar, derajat, manzilah atau kedudukan yang mutafawitun, beragam. Ada manusia yang Allah Jalla wa'ala tinggikan qadarnya, derajatnya, manzilahnya di sisi Allah, bifadlih wa karamih, dengan keutamaan dari Allah, dengan fadl dari Allah, Allah tinggikan kadar orang ini di sisinya, derajat orang ini, manzilahnya. Dan ada sebagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah rendahkan, Allah hinakan. Iya, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dia Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki, bifadlih wa karamih. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menghinakan dan merendahkan siapapun yang Allah kehendaki, bi'adlihi wa hikmatih. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam alaihi salatu wassalam. Allah angkat qadarnya, derajatnya. Dan Allah rendahkan iblis. Ya. Jauhkan iblis dari rahmat Allah. Allah melaknat iblis. Dan kenapa iblis itu Allah rendahkan? Ya. Min sababihi, di antara sebabnya karena dia tidak mengenal kadar dirinya. Ada kesombongan, ada hasad. Bahkan dia menilai dengan akalnya, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari apa? Api. Adapun Adam, khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dari tanah. Iya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sesuatu yang kita yakini bersama bahwasanya manusia bertingkat-tingkat kadarnya di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam demikian banyak yang menunjukkan bahwasanya ya, manusia itu memiliki kadar dan derajat yang berbeda-beda. Taib, kita sebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia kadar mereka berbeda-beda di sisi Allah. Di antaranya firman Allah Jalla wa Ala fi Kitabihil Aziz, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Ini firman Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Iya. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Allah, manusia itu bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah. Hada syai'. Ini di antara yang ditunjukkan ayat ini. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan dan menjelaskan bahwasanya sebab kadar seseorang itu di sisi Allah tinggi adalah at-taqwa. Sebab seorang memiliki kedudukan di sisi Allah dengan kedudukan yang baik, dengan kedudukan yang tinggi adalah at-taqwa. Naam. Yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' wal amalus salih. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini poin pertama yang ya kita perlu ingatkan sebagai muqaddimah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Permasalahan yang kedua yang kita juga ingin ingatkan dalam majelis kita kali ini, bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia, ya, di antara hamba-hamba Allah yang kadarnya telah diketahui secara pasti di sisi Allah. Ada orang-orang yang sudah dipastikan kadarnya, derajatnya di sisi Allah, karena ada nas, ada dalil yang menjelaskan tentang kadar mereka di sisi Allah. Naam. Dan ada hamba-hamba Allah yang majhul, yang tidak diketahui kadarnya, yakni di sisi kita tentunya. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu kadar semua hambanya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengetahui. Yang kita katakan di sini, ada di antara hamba Allah yang telah diketahui kadarnya, manzilahnya di sisi Allah, dan ada yang belum diketahui, tidak diketahui, yakni di sisi kita sebagai manusia. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Al-malaikah misalnya.
derajatnya, manzilahnya sudah diketahui, kadar mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun, yang Allah dekatkan. Bagaimana ketaatan mereka yang Allah Subhanahu wa taala puji. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah telah menyebutkan tentang mereka ini, malaikat-malaikat Allah, sebagai hamba-hamba Allah yang muqarrabun, yang didekatkan di sisi Allah, sebagai hamba Allah yang selalu berbuat taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Dan tentunya kewajiban kita adalah meyakini, kan demikian ya kawan. Yajibu alaina an na'taqid, wajib bagi kita untuk meyakini mereka, malaikat-malaikat Allah, sebagai hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang Allah muliakan. Taib, ini dari kalangan malaikat. Dari kalangan manusia, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang telah dipastikan kadarnya, dipastikan derajatnya, manzilahnya di sisi Allah, yang kita wajib meyakini mereka sebagai rasul-rasul Allah, al-umana, hamba-hamba Allah yang penuh amanah dan telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada manusia. Min awwalir rusul, dari rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam ila khatamil anbiya war rusul, sampai penutup para nabi dan rasul, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan mereka ini para nabi dan rasul, di antara mereka pun ada yang Allah lebihkan atas yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul Allah yang kami muliakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Siapa yang paling afdal? Siapakah yang paling tinggi kadarnya di sisi Allah dari para nabi dan rasul? Kita pun mengetahuinya dari nusus. Yang paling afdal di antara mereka adalah ulul azmi minar rusul. Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kiriman kopi ini, kawan. Jazakallah khairan. Iya. Baik. Antum ingin tak, ikhwan? Saya aja ya. Kita lanjut, ikhwan. Kembali kepada pembahasan al-anbiya war rusul, yang paling mulia di sisi Allah adalah ulul azmi minar rusul. Kita wajib meyakini, ikhwatil kiram, mereka adalah ulul azmi minar rusul. Dan di antara mereka Allah Subhanahu wa taala memilih lagi khalilan, dua kekasih Allah, Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yang maknanya innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Allahu Ibrahim khalila. Sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasih Allah. Kata Nabi, saya tidak menjadikan seorang pun dari manusia menjadi khalilku. Dan kalau saya mengambil, saya akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Namun Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai apa? Khaliluhu.
kekasihnya. Maka kita pun wajib meyakini kadar ini, ikhwan. Ya. Bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Dan di antara keduanya, ya, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Hadza khabar minan Nabi alaihi salatu wassalam tentang kadar beliau. Yang beliau sampaikan untuk kita yakini, yang beliau sampaikan untuk kita imani bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidu waladi Adam, sayyidul mursalin. Naam. Ini tentang para nabi dan rasul. Bismillah. Kita lanjutkan ikhwatul kiram rahimakumullah. Di dalam nusus Al-Quran atau As-Sunnah, Nabi alaihi salatu wassalam atau ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi menjelaskan tentang kadar-kadar, ya, umat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian umat Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hal ini kita mengingatkan tentang kadar para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Haula qaumun, mereka adalah kaum yang Nabi telah mengatakan tentang mereka, para sahabat, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka, para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka, yakni para tabi'ut tabi'in. Naam. Ini pun wajib untuk kita imani, ikhwatul kiram. Kalau sampai kita tidak mengimani ini, tidak membenarkan berita Nabi ini, berarti kita telah, ya, menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah kaum yang telah Allah ridhai. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang mereka, para sahabat Nabi. Allah telah meridhai mereka. Berarti menunjukkan kadar mereka, ikhwatul kiram. Naam. Ini perlu kita jelaskan, ikhwatul kiram rahimakumullah, agar kita bisa memosisikan diri kita di hadapan orang-orang yang memang telah diketahui kadarnya. Ya. Jangan sampai terjadi seperti apa yang pernah terjadi di antara manusia. Mereka tidak mengenal kadar dirinya, sehingga mereka memposisikan lebih tinggi daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan sebagian mereka ada yang berani mengkritik Nabi alaihi salatu wassalam, menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebabnya karena mereka tidak mengerti kadar diri mereka, dan mereka tidak mengimani atau tidak mau mendengar tentang kadar orang-orang yang ada di hadapan mereka yang telah jelas kadarnya. Dzulkhuwaisirah, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagi ghanimah, harta rampasan perang Hunain, Nabi membagi hadza bil wahyi, beliau membagi dengan wahyu, bi amrillah. Kalau orang mengerti siapa Nabi, mengerti kadar beliau, siapa beliau, tidak akan seperti Dzulkhuwaisirah yang tiba-tiba mengatakan, ya Muhammad i'dil, ya Muhammad adillah kamu, fa innaka la ta'dil, engkau tidak adil ya Muhammad. Waliyadu billah. Berarti tidak ngerti kadar, kan demikian ikhwan ya. Dzulkhuwaisirah tidak ngerti kadar dirinya, sebagaimana dia juga tidak sadar siapa orang yang ada di hadapannya. Tidak mau mengingat, tidak mau mendengar nusus. Demikian pula orang-orang Khawarij, ikhwatil kiram rahimakumullah, alladzina sabbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa harabuhum wa qataluhum.
orang-orang Khawarij yang mencela, mencerca para sahabat, yang kemudian mereka memerangi para sahabat, bahkan membunuh. Seperti dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ya, membunuh Ali bin Abi Thalib. Al-Khawarij kaffara Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, mengkafirkan Ali. Lah ini gimana? Apa kamu tidak ngerti kadar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di satu sisi? Dan apakah kamu tidak ngerti kadar dirimu? Siapa kamu? Ini orang tidak mengerti kadar dirinya. Mu'jabun binafsih, ujub dengan dirinya. Mu'jab bi ibadatihi, mu'jabun bi qiraatihi, wa mu'jabun bi siyamihi wa qiyamih. Ketika Nabi menyebutkan tentang orang-orang Khawarij, ya, mereka orang yang banyak ibadah, ya, bukan orang-orang yang tidak sholat, bukan orang-orang yang tidak baca Quran, ya, mereka banyak membaca Al-Quran. Namun hanya sekedar bacaan yang tidak sampai ke dalam hati-hati mereka. Ini contoh orang-orang yang tidak mengerti kadar diri mereka, ikhwan. Taib, mereka pun kemudian ya terjerembab ke dalam ya kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang terkait dengan penjelasan bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang ya telah ditetapkan dan dipastikan kadarnya di sisi Allah. Ya, sebagian sahabat ada yang disebutkan secara nas mereka adalah ahlul jannah. Seperti al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Wajib atas kita untuk mengenal kadar mereka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Al-Khulafa ar-Rasyidun. Mereka memiliki kadar yang tinggi. Di antara kadarnya adalah kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Para sahabat Nabi juga demikian, kadar mereka. Kita diperintahkan mengikuti jalan-jalan mereka. Naam. Agar kita mengerti kadar diri kita, kita juga harus meyakini kadar orang-orang yang telah Allah tetapkan kedudukannya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga. Ya, bismillah. Atau sebelumnya ikhwan, saya akan menunjukkan sebuah contoh ya, sebelum kita masuk pembahasan yang ketiga ya. Adalah sesuatu yang sangat aneh ya, kalau ada orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kan demikian ya, ya. Taib. Misal ya, dijual di situ perhiasan yang mahal-mahal. Ya. Baik. Kemudian ya, ditaruh di sisinya ya sesuatu yang ya, dia bukan emas, bukan perak, ya. Disejajarkan dengan itu. Maka seorang akan menyalahkan. Ya. Ini bukan di sini letaknya. Ya. Ya. Orang ketika menjual berbagai macam perhiasan mesti akan meletakkan sesuai dengan kadarnya. Kalau yang mahal-mahal ya, ditempatkan di tempat yang lebih aman. Ya. Ditempatkan di tempat yang yang tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Tapi kalau yang murah-murah ditaruh di depan itu, orang bisa memegang sembarangan, bisa melihat, bisa ya. Nah, dalam hal ini pun seorang mesti akan meletakkan barang sesuai dengan
kadarnya. Naam. Kita pun sebagai seorang hamba harus mengerti kadar diri kita. Jangan sampai kita memposisikan diri kita di tempat yang itu bukan posisi kita. Ya. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, ya. Asas untuk seorang itu bisa mengerti kadar dirinya adalah at-tawadhu. Jadi tawadhu itu adalah asas dasar agar seorang bisa mengerti kadar dirinya. Sifat ini, ikhwan, tawadhu. Nah, seorang itu biidznillah dengan izin Allah akan mengerti kadar dirinya ketika dia memiliki sifat tawadhu. Tawadhu di hadapan Allah, ya. Tawadhu di hadapan al-haq, ya. Seorang yang tawadhu, dia selalu mengingat dirinya, ya. Siapa dirinya? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu ingat bahwasanya dia hidup di dunia ini adalah sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Naam. Dia diciptakan di muka bumi ini untuk mentaati Allah. Selalu dia mengingat itu. Dan demikian seharusnya seorang hamba, semestinya dia mengerti bahwasanya dulu dia tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Ciptakan dari sesuatu yang hina. Ya. Allah menciptakan kita dari mimma'in mahin. Ketika kita dilahirkan, kita tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak mengerti apa-apa, ya, kemudian Allah memberikan kepada kita ilmu syai'an fa syai'an. Dan semestinya kita juga harus ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah dalam segala hal. Naam, ini asas agar seorang mengerti apa? Kadar dirinya. Tawadhu. Ya. Sebaliknya, seorang akan menjadi sosok yang tidak mengerti kadar dirinya kalau dicabut sifat ini, tawadhu. Lawan dari tawadhu adalah mana, ikhwan? Al-kibr, istikbar. Naam. Seperti iblis. Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Wa hadza amrullah, ini perintah Allah. Apa dia tidak ngerti siapa yang memerintahkan? Allah Jalla wa Ala. Allah merintahkan semuanya untuk sujud kepada Adam dengan sujud, yakni penghormatan. Semuanya sujud. Illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Aba wastakbar. Dia enggan, dia sombong. Naam. Tidak mengerti kadar dirinya. Dan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang bahayanya sifat ini, sifat sombong, sebagai sifat yang menghalangi seorang untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang dalam hatinya ya seberat dzarrah al-kibr, kesombongan. Naam. Terjadi perbincangan antara Nabi dengan para sahabat. Di akhir hadis Nabi mengatakan tentang sombong, beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah batarul haq, menolak al-haq. Datang al-haq dia tolak, datang nasihat dia tolak,
Datang ayat, dia tidak mau dengar. Batarul haq. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Selalu mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Meremehkan orang lain. Taib, menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Ghamtun nas, meremehkan manusia. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau orang sudah terjangkit penyakit ini, kiber, ikhwan, ya, berat yang seperti ini, menjadikan seorang tidak mengerti apa? Kadar dirinya. Tidak mengerti. Dan keadaan orang ini sangat berbahaya, ya. Menganggap semua yang dia ucapkan selalu benar. Ketika dinasihati, lah, enggak. Padahal ayat, padahal hadis, ya. Tahu dirinya enggak ngerti, ditanya orang tetap saja jawab, ya. Padahal enggak tahu. Seandainya dia tawadhu seperti para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, niscaya dia akan mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Ngerti kadar dirinya. Saya akan berbicara apa? Berbicara agama, berbicara syariat. Dan ini haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ngerti ilmunya, tidak ngerti ayat, tidak ngerti hadis tentang masalah ini. Maka kewajiban saya sebagai manusia yang semestinya ngerti kadar dirinya, dia tidak akan menjawab. Mesti dia akan mengatakan Allahu a'lam, ya. La adri. Naam. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Poin yang ketiga yang perlu kita ingatkan, ya, tawadhu adalah asas untuk seorang mengerti kadar dirinya. Dan di antara sebab agar seorang bisa memiliki sifat tawadhu, di antaranya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Setiap kali seorang lebih mengenal Allah, maka dia akan semakin tawadhu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika seorang semakin berilmu, mengerti tentang Allah, asma'ahu wa sifatih, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, akan semakin tawadhu dan semakin mengerti kadar dirinya. Ya. Ingin bukti, ikhwan? Buktinya adalah sahabat-sahabat apa? Nabi. Ini poin yang keempat yang ingin kita sebutkan. Pembahasan yang keempat. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mengerti kadar diri mereka. Agar kita mengambil pelajaran, ikhwan. Kenapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menjadi orang-orang yang paling mengerti kadar diri mereka? Jawabannya adalah karena mereka orang yang paling tawadhu dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka orang yang sangat tawadhu. Mereka sangat tunduk di hadapan al-haq. Dan tidak pernah sedikit pun mereka meremehkan manusia. Dan mereka mendapatkan itu semuanya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi meremehkan, ikhwan, manusia abadan. Beliau tidak pernah menolak hadiah, meskipun hadiah itu adalah sesuatu yang remeh. Beliau tidak pernah merasa berat untuk duduk bersama dengan fuqara wal masakin. Tidak pernah meremehkan manusia. Bahkan di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam adalah memohon kepada Allah agar mencintai orang-orang miskin. Naam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamni. Di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat.
Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku mudah untuk melakukan perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan agar aku bisa meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan agar aku bisa mencintai orang-orang apa? Miskin. Adalah Nabi duduk bersama Bilal, duduk bersama Ammar bin Yasir, duduk bersama dengan budak, fuqara, masakin. Itu semuanya ditiru, dicontoh oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Tidak pernah meremehkan manusia, tidak pernah kemudian sombong di hadapan al-haq. Kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh perintah Allah datang kepada sahabat, apa yang mereka lakukan? Langsung melaksanakan. Datang larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka tinggalkan. Naam. Mereka sedang sholat di Kuba, sholat subuh, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kiblat sudah berubah, sudah Allah rubah. Dalam keadaan sholat, ada orang yang menyampaikan dengan suara yang tinggi bahwasanya kiblat telah dirubah. Langsung mereka ikhwan di tengah-tengah sholat berbalik menuju ke arah kiblat yang telah Allah Subhanahu wa taala pindahkan ke arah Ka'bah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, langsung mereka tuangkan khamr-khamr yang tersisa. Walaupun banyak. Ketika Allah mengharamkan al-khumur al-ahliyah, ketika perang Khaybar, sahabat sudah menyembelih himar-himar, sudah dicacah-cacah, sudah dimasukkan ke dalam kendil-kendil, ke dalam tungku-tungku, sudah panas, sudah mendidih, sudah matang, tinggal apa? Tinggal dihidangkan. Tiba-tiba datang pengharaman al-humur al-ahliyah, maka mereka pun menumpahkan kudurahum. Itulah surah gambaran bagaimana sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang mengerti kadar diri mereka. Dan kalau kita melihat apa yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ini adalah perkara yang menakjubkan ikhwatil kiram. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai zat yang membolak-balikkan hati, yang telah mengokohkan hati-hati sahabat di atas sifat yang mulia, tawadhu, tunduk, berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Kita akan sebutkan beberapa kisah ikhwatul kiram yang menunjukkan tawadhu'nya mereka. Taib. Dan kisah-kisah ini mari kita ambil pelajarannya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang bersama dengan para sahabat, dengan para sahabat. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm. Nabi mengajukan sebuah pertanyaan, kepada para sahabat. Pertanyaannya, kurang lebih maknanya, ada sebuah pohon yang Allah Subhanahu wa taala memisalkan kaum mukminin dengan pohon itu. Pohon apakah yang Allah Subhanahu wa taala memisalkan kaum mukminin dengan pohon itu? Ini pertanyaan Nabi. Disebutkan dalam hadis bahwasanya para sahabat semuanya ditanya oleh Nabi, yufakkirun, mereka pun berpikir. Ada yang berpikir pohon ini, pohon itu, dan seterusnya. Kata Ibnu Umar, wa huwa rawil hadis, Ibnu Umar mengatakan, fakkartu annaha nakhlah. Saya berpikir dan menebak pohon itu adalah apa? Nakhlah, pohon korma. Dan saya hampir menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza ana asgharul qaum. Ketika saya mau menjawab, tiba-tiba saya melihat, saya yang paling muda di
Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada ayahnya Umar bin Khattab, di situ ada kibar as-sahabah. Fasakattu, maka saya pun diam. Coba ikhwan, mengerti kadar diri. Beliau pun tidak menjawab. Sebabnya apa tadi? Melihat, ya, beliau adalah asgharul qaum. Ada yang sepuh, ada yang lebih jelas, lebih berilmu, lebih berumur, lebih mulia, dipastikan lebih mulia, ikhwan. Bukan sesuatu yang majhul. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Para sahabat semuanya mengatakan afdal para sahabat adalah siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Hada ma'ruf inda sahabat. Diam Ibnu Umar, tidak menjawab. Sampai kemudian Nabi sendiri yang mengatakan annaha nakhlah. Ya. Annaha nakhlah. Pohon yang dimaksud adalah apa? Pohon kurma. Taib. Ini surah di antara surah tawadhu. Contoh yang lain ikhwatul kiram. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah, dituduh berzina oleh al-munafiqun Abdullah bin Ubay bin Salul, sesuatu yang membuat beliau sempit sampai beliau menangis dan habis air matanya. Ya. Tapi beliau berharap dan beliau yakin beliau tidak salah. Tapi Nabi pun juga beliau tidak tahu perkara yang ghaib, ikhwan. Rasul hanya menanti. Ya. Aisyah berharap semoga Nabi bermimpi. Itu harapan Aisyah. Bermimpi, dan mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Cukup kalau Nabi bermimpi, ya, dalam mimpi itu menyebutkan Aisyah tidak salah, selesai sudah, ikhwan. Namun ternyata wahyu yang turun bukanlah mimpi, tetapi apa? Ayatun tutla. Ayat yang dibaca, ikhwan. Ila yaumil qiyamah. Aisyah mengatakan, sungguh saya tidak menyangka, ya, urusan saya, orang seperti saya ini, ya, akan disebutkan di dalam ayat yutla yang selalu dibaca. Tawaduknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ya. Ke orang seperti saya ini disebut, ya, baroahnya di dalam apa? Ayat yang tutla yang selalu dibaca. Ya. Tawaduknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisah yang lain ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, dan ini kisah kita sebutkan ringkas, ya. Dan belum sempat kita melihat lafadznya bisa rujuk pada sumbernya masing-masing. Kisah Umar bin Khattab ketika beliau wafat. Ya. Ketika beliau wafat, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi sampai terburai perut beliau. Ya. Beliau pun semakin parah. Manusia pun menjenguk. Banyak yang menjenguk. Taib, saya tanya pada antum ikhwan, apa kedudukan Umar ketika itu ikhwan? Khalifah, Amirul Mukminin. Ya. Beliau, ya, ingin sekali dimakamkan di samping Nabi alaihi salatu wasallam dan sahabat beliau Abu Bakar. Tetapi tempat itu sesungguhnya sudah disiapkan untuk Aisyah, karena itu hujratu Aisyah. Jadi tempat itu sudah disediakan untuk Aisyah. Nah, Umar bin Khattab berpesan kepada putranya, atau ya, tolong sampaikan kepada Aisyah, kalau saya mati, ya, saya dimakamkan di situ. Dan Aisyah mengizinkan. Ya. Kemudian sebelum wafatnya, Umar juga berpesan lagi, tolong nanti mintakan lagi kepada Aisyah, sampaikan lagi kalau saya meninggal, mintakan izin lagi. Ya. Barangkali berbeda. Ya, kondisinya beliau masih menjadi khalifah. Kalau saya mati, tolong minta izin lagi. Ya. Bukan karena beliau sebagai khalifah kemudian meminta, mengharuskan, tidak. Ketika beliau wafat, ya, radhiyallahu taala anhu, disampaikan lagi izinnya kepada
Aisyah, dan Aisyah mengizinkan, lebih mengutamakan Umar bin Khattab. Fadufina, ya, Umar, dimakamkanlah Umar di samping Rasul alaihi salatu wasallam dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Taib, ketika Umar bin Khattab itu dijenguk, dikisahkan ada seorang pemuda menjenguk. Pemuda ini menjenguk Umar, kemudian memuji dengan pujian-pujian. Wahai Umar, engkau ini, engkau itu, dipuji-puji namanya. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Taib. Dalam keadaan Umar tahu, ikhwan, beliau yakin apa yang dikabarkan oleh Nabi, bahwasanya Umar fil jannah. Alaysa kadzalik, ikhwan? Mengerti sabda Nabi. Dan apa yang dipujikan kepada beliau betul, jasa beliau dan seterusnya. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Enggak. Seandainya saya mati, kemudian sama antara kebaikan saya dan keburukan saya, itu adalah sebuah hal yang sudah cukup. Ya. Nah, artinya beliau tidak merasa, ikhwan, berjasa, tidak merasa telah berbuat banyak. Ini orang yang tawadhu, ikhwan. Namun berbeda dengan orang yang mengatakan pada dirinya, saya telah banyak berbuat, saya telah banyak berjasa, ya. Di rumah ini saya yang paling berjasa, di daerah ini saya yang paling berjasa, di ma'had ini saya yang paling berbuat banyak, ya. Masjid ini saya yang paling banyak berjasa, ila akhirih. Yang seperti ini hendaknya dibuang, ya kawan, dalam diri-diri kita. Tidakkah kita melihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab, ya, telah berbuat untuk Islam, telah berbuat untuk agama ini, telah membela Rasul alaihi salatu wassalam dengan jiwanya, raganya. Namun ketika beliau wafat pun beliau berharap seandainya bisa sama saja antara kebaikan dan kejelekannya. Sungguh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang betul-betul mengerti kadar diri mereka. Dan kisah-kisah yang seperti ini cukup banyak, ikhwatil kiram, sangat banyak, ya. Baik, antum bisa melihat di salah satu bagian dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa li Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, masih di awal-awal kitab, ya, menyebutkan tentang ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, yang mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, yang mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk jannah. Nah, Umar sampai menangis ketika Nabi menceritakan beliau melihat qasr fil jannah. Qasr fil jannah, ikhwan, istana dari emas di surga. Diceritakan, ini istana punya siapa? Ini milik orang Arab. Kata Nabi, ana Arabi. Punya siapa ini? Li rajulin min Quraisy. Bukan sembarang Arab, tapi orang Quraisy. Ana Quraisy. Liman hadal qasru. Kemudian li Umar. Menangis Umar bin Khattab. Nah, orang yang sudah demikian jelas kadarnya kan sudah jelas ini bin nas. Dalam keadaan seperti itu mereka tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali. Taib. Disebutkan di sini ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ya. Fahada Siddiq. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq yaqul, beliau mengatakan, ya, wadittu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'min. Sungguh saya berandai-andai seandainya aku hanyalah sehelai rambut yang ada pada seorang budak mukmin. Beliau berandai-andai beliau hanya sehelai rambut. Rambut yang rambut itu pun dimiliki oleh seorang budak mukmin. Tidak menganggap besar, ya kawan. Ya. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, di dalam kitab Az-Zuhud. Nah, wa kana
Abu Bakar As-Siddiq suatu saat beliau memegang lisannya, yumsik lisanah. Suatu saat Abu Bakar memegang lisannya, kemudian beliau mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Lisan inilah yang telah menjerumuskan saya pada sesuatu yang berat. Padahal beliau orang yang paling menjaga lisan, ya kawan. Tapi beliau sangat berhati-hati sampai beliau mengatakan lisan ini. Wabillahi taufik. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga mengatakan di saat wafatnya, wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarata tu'kalu wa tu'badu. Sungguh demi Allah, aku berandai-andai seandainya aku hanyalah sebatang pohon yang dimakan oleh hewan-hewan, wa tu'badu, atau dicabut. Yani sebagai makhluk yang tidak mukallaf, yang tidak berdosa, tidak menanggung beban. Padahal beliau yakin apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah ahlul jannah. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan yang lainnya juga disebutkan ikhwatul kiram, ucapan Utsman ibn Affan, dan yang lainnya. Ini semuanya mengingatkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa berusaha untuk mengenali diri kita, kadar diri kita. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim sebagaimana dalam kitab Madarijus Salikin, fa innal abda as-sadiq la yara nafsahu illa muqassiran wal mujibu lahu li hadhihi ar-ru'yah isti'dhamu matlubihi wastisgharu nafsihi wa ma'rifatuhu bi'uyubihi wa qillatu zadihi fi ainihi. Faman 'arafa Allah wa 'arafa nafsahu lam yara nafsahu illa bi'ainin nuqsan. Ucapan yang jamil dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, yang ini membicarakan tentang seorang hamba yang mengerti kadar dirinya. Kata Ibnul Qayyim, fa innal abdas sadiq, sesungguhnya seorang hamba yang sadiq, yang jujur, la yara nafsahu illa muqassiran, dia tidaklah memandang dirinya kecuali muqassiran, selalu kurang. Bukan orang yang lebih, bukan orang yang berjasa, bukan orang yang ya ikhwan, seandainya pun kita punya jasa, coba tanyakan apakah jasa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah? Tahukah kita, ikhwan? Untuk menjawab ini saja kita tidak bisa. Taruhlah kita banyak sholat, kita banyak beribadah, apakah kita bisa memastikan amalan kita ini mukhlishan lillah, muttabi'an li sunnatihi, li sunnati Rasul alaihi salatu wassalam, wa maqbulan indallah, dipastikan diterima? Dan apakah masing-masing kita, taruhlah kita banyak berbuat, banyak beramal, tahukah kita akhir kehidupan kita? Ingat seorang, di zaman Nabi ada orang yang ikut perang, tampak keberaniannya, tampak dia mengayunkan pedangnya, membunuh musuh sana sini dan seterusnya. Diceritakan keberanian orang ini di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi mengatakan huwa min ahli nar, dia ahlu nar. Yani Nabi diberi wahyu oleh Allah tentang akhir kehidupan orang ini. Nah, dan ternyata akhir kehidupannya dia membunuh dirinya. Ikhwatil kiram, kata Ibnul Qayyim, fa innal abda shadiq, seorang hamba yang jujur, la yara nafsahu illa muqassiran, dia tidak melihat dirinya kecuali selalu kurang.
muqassiran. Kenapa dia bisa seperti ini? Disebutkan sebabnya oleh beliau. Wal mujibu lahu li hadhihi ru'yah. Dan yang menjadikan dia bisa memiliki pandangan yang seperti ini, yakni memandang dirinya selalu kurang, memandang dirinya itu ya seorang yang tidak banyak berbuat, adalah isti'dhamu matlubihi. Dia menganggap besar matlubih, apa yang dia cari. Yang dia cari adalah ridhonya Allah, yang dia cari adalah jannahnya Allah. Ya. Itu sesuatu yang besar. Wastisgharu nafsihi. Di sisi yang lain dia menganggap dirinya kecil, istisgharu nafsihi. Yang dia cari sesuatu yang sangat besar, sementara dirinya kecil. Sudah kecil, dia tahu banyak kurangnya, wa ma'rifatu bi'uyubihi. Dia mengenal aib-aibnya. Banyak dia punya aib. Hanya orang saja yang tidak tahu tentang aibnya. Wa illa kita punya aib, uyub. Yang kalau bukan karena Allah menutupi aib-aib kita, la arafan nas bi'uyubina. Manusia akan tahu aib-aib kita. Taib wa qillatu zadihi fi ainihi, dan dia memandang bekalnya sangat sedikit. Ini yang menjadikan orang selalu muqassiran. Karena dia melihat apa yang sedang dia cari itu sangat besar, sementara dirinya kecil, remeh. Ditambah lagi dia tahu banyak salah dan dosanya. Di sisi yang lain dia merasa sedikit bekalnya. Ya. Faman arafallaha, maka siapa yang mengenal Allah. Dan ini kunci ya kawan, untuk seorang bisa mengenal kadar dirinya. Arafallah, maka siapa yang mengenal Allah, wa arafa nafsahu, kemudian mengenal kadar dirinya. Lam yara nafsahu, dia tidak akan memandang dirinya illa bi'ainin nuqsan, kecuali dengan pandangan dirinya selalu kurang, sehingga harapannya besar kepada Allah, ta'alluqnya, ketergantungannya kepada Allah juga besar. Naam. Wabillahi taufiq. Dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud atau yang lain mengatakan, sungguh seandainya manusia tahu aib-aib saya, maka tidak ada yang mengikuti aku kecuali 1-2 orang saja. Ini ucapan sahabat ya kawan. Yani au kama qol, maknanya demikian. Nah, menganggap besar apa yang beliau lakukan berupa kesalahan, dan menganggap sedikit apa yang dilakukan berupa kebaikan. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ya. Ma'ruf dan sering kita dengar ucapan rahimallah man arafa qadra nafsihi, ya rahimallahu imra'an arafa qadra nafsahu atau qadra nafsihi. Rahimallah, Allah merahmati seorang yang mengerti kadar dirinya. Naam. Ucapan yang ma'ruf, yang masyhur ya. Dan ini ucapan yang benar. Allah akan merahmati seorang hamba yang mengenal dan mengerti kadar dirinya. Nah, dan ini barangkali ikhwan sedikit ya, dari apa yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga seluruh kaum muslimin ya, di dalam kita mengarungi kehidupan ini, untuk selalu kita ya mengingat bahwasanya kita tidak memiliki fadl sedikit pun, kita tidak memiliki kebaikan sedikit pun illa kecuali bihaulillah wa quwwatih, kecuali dengan ya haulnya Allah, yakni bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah, kemudahan dari Allah. Naam. Bukankah Nabi juga berdoa di dalam khutbatul hajah? Nah, apa namanya? Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya.
Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu seorang menggantungkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, tawadhu kepada Allah, dan itu menjadi sebab seorang mendapatkan kemuliaan sebagaimana disebut dalam hadis, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, rafa'ah, Allah akan mengangkat derajatnya, akan mengangkat kadar dirinya di sisi Allah. Hadza wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء